Shalom saudaraku yang terkasih, ini adalah video kedua Anton, di mana Anton boleh berbagi kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan ingatkan buat Anton, uh, akan Anton share lewat video ini, ya kan, dengan alat seadanya. Namun Anton rindu bahwa video ini boleh memberkati teman-teman semua. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa yuk. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan kali ini. Anton percaya setiap orang yang mendengarkan pemberitaan akan firman-Mu ini boleh dikuatkan, boleh mendapatkan pengharapan yang baru, boleh mendapatkan sukacita yang baru, dan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, amin. Oke, video kedua ini, ya kan, saya, Anton, akan kasih judul Di Proses Tuhan. Kita tahu teman-teman bahwa namanya diproses itu adalah sesuatu hal yang tidak enak. Coba kalau sesuatu itu enak atau diproses itu enak, kemungkinan besar akan banyak orang yang mau untuk masuk ke dalam proses. Namun, kita harus sadari bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan selalu mendatangkan kebaikan buat kita, ya kan? Dasarnya adalah kita ini ciptaan Tuhan. Yang tahu siapa kita ya Tuhan, ya kan? Nah, karena dosa, hubungan kita dengan Allah itu menjadi jauh. Akibatnya adalah manusia sering sibuk dengan agendanya sendiri. Manusia lupa kalau Tuhan punya agenda dengan kehidupannya. Siapapun dia. Tentu masing-masing orang beda, ya kan? Seringkali manusia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Nah, ini teman-teman yang harus kita waspadai adalah Tuhan gak mendesain kita untuk kita hidup untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan desain kita untuk melayani, ya kan? John Maxwell berkata, kita sering memikirkan kesuksesan dalam bentuk hasil, padahal kesuksesan jauh lebih bergantung kepada hubungan. Ya, ada banyak orang pintar, ada banyak orang yang punya nilai bagus hari-hari ini. Namun, mereka tidak pandai menjalin hubungan. Justru yang saya lihat adalah ketika orang yang tidak punya nilai, bahkan maaf, orang itu tidak berpendidikan S1, nggak lulus S1, hanya lulusan SMA. Tapi dia punya attitude yang bagus, dia punya hubungan yang bagus, dia punya koneksi yang luas. Justru orang-orang seperti inilah yang berhasil di marketplace. Ya kan? Nah, kita sebagai orang percaya teman-teman, kita sadar ada yang jauh lebih mulia daripada semua yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, apakah itu? Ketika orang lain sibuk mencari uang, ketika orang lain sibuk mencari pembenaran, nama baik, dan lain-lain. Bahkan dia hidup menurut plannya sendiri. Dia atur rencana nanti aku kuliah di sini, aku bekerja di sini, aku menikah dengan ini. Nah, ada banyak yang saya temui adalah ketika ada banyak orang yang sudah plan hidupnya 5 tahun lagi jadi apa, 10 tahun lagi jadi apa. Tetapi rancangannya tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Maka Tuhan bubarin itu rencananya. Dan Tuhan ganti dengan rencana Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus ketika ciptain kita, ketika Allah ciptain kita nih, Tuhan sudah punya plan buat masing-masing kita. Masalahnya kita harus cari apa plan Tuhan buat kita. Ya kan? Tuhan punya rencana kok buat kita.
Namun, tidak mudah untuk percaya tentang atau tidak mudah untuk percaya dengan rencananya Tuhan. Ketika cari duit itu enak, ya kan? Tapi rencana Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, wah, itu nggak mudah teman-teman. Ya kan? Kita sadar bahwa uang di marketplace itu lebih enak daripada melayani Tuhan nggak punya uang. Tapi itulah bagian kita yang harus kita lakukan. Itu nggak enak banget. Dan itu nggak mudah untuk terima rencana Tuhan. Apalagi untuk seseorang yang punya pekerjaan mapan. Yang sudah dia rintis dari nol. Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong, sudah yuk dari kerjaanmu, layanilah aku. Wah, itu nggak mudah. Bahkan bisa aja orang itu tengking suara Tuhan dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena nggak percaya. Karena itu bukan plannya dia, itu plannya Tuhan. Ya kan? Inilah yang menjadi tension dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Kita baca teman-teman di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, ternyata bukan cuma jalannya Tuhan yang beda kadang-kadang dengan kita, namun juga rancangannya Tuhan yang beda dengan rancangan kita. Ketika kita sudah prepare bahwa nanti aku akan gini, 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 10 tahun lagi akan gini, 5 tahun lagi aku akan kayak gini. Ternyata Tuhan punya plan. Dan ternyata plan kita tidak sama dengan plannya Tuhan. Alangkah menyedihkannya kita buang waktu. Ya, perhatikan, bukan hanya rancangannya aja yang beda, tapi juga jalannya Tuhan yang beda. Saudara, kalau saudara itu pernah pakai GPS, ya kan? Yang seharusnya belok kanan tetapi saudara lurus, maka GPS akan cari jalan lagi untuk saudara sampai ke tujuan di mana saudara ketikkan ke GPS itu. Demikianlah juga Tuhan. Tuhan juga tidak kurang cara ketika rancangan kita yang kita susun bagus, Tuhan tidak kurang cara untuk memutarbalikkan kita supaya kita menggenapi rencana Tuhan. Ya, kembali lagi, nggak mudah untuk menerima rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh. Tuhan janjikan keturunan kepada Abraham. Ya jelas, Abraham tidak keberatan kan? Namun jalan yang ditempuh Abraham dan istrinya berbeda dengan jalan Tuhan. Waktunya juga berbeda. Tuhan ngomong sama Abraham, "Eh, kamu akan punya anak. Hitunglah bintang-bintang di langit dan hitunglah pasir di tepi pantai." Karena demikian banyaknya nanti keturunan. Tuhan berbicara seperti itu, teman-teman. Namun, kembali lagi, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Karena nggak sabar, ya kan? Lalu istrinya Abraham kasih Hagar, apa namanya,
hmm, orang asisten rumah tangganya dia untuk dihampiri sama Abraham. Dihampiri tahu ya teman-teman ya, eh, untuk melakukan hubungan intim lah intinya. Sehingga lahirlah Ismail. Namun di Kejadian 17 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Lalu tunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi orang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Nah, bagi Abraham ini nggak mungkin, karena di luar logika. Sudah sepuh, sudah tua. Masa iya Tuhan mau pakai Sarah istrinya Abraham untuk melahirkan seorang anak? Ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, ah, kiranya Ismail, anak dari Hagar tadi, diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan Sarah istrimu yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Saudara lihat respon Abraham. Abraham menertawakan jalan Tuhan. Karena apa? Karena tidak masuk akal di logika manusia. Karena jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan manusia. Yang tentunya manusia juga nggak bisa menyelami pikiran Tuhan ataupun rencana Tuhan buat dia. Itu sebabnya dalam mengikut Tuhan, dalam mengikut Tuhan Yesus, kita perlu yang namanya iman untuk mengikuti jalan Tuhan. Yesus dalam pelayanannya selalu memakai cara-cara yang di luar pikiran manusia. Kalau saudara sadar, kalau saudara pernah baca firman, sebagai contoh, Yesus pakai air pembasuhan untuk dijadikan anggur dalam pesta pernikahan di Kana. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang buta dengan meludah dan mengaduk ke tanah, ya kan? Lalu basuhlah dirimu ke kolam Siloam, maka kamu akan sembuh. Contoh lagi, ketika Yesus kasih 5.000 orang makan, 5 roti dan 2 ikan. Betul? Masih ingat? Ya, ketika peristiwa itu terjadi, Yesus nggak bilang loh, yuk saudara-saudara yang butuh makan, datanglah kepadaku. Enggak. Tapi Yesus suruh murid-muridnya untuk keliling, melayani orang-orang banyak ini, untuk kasih mereka makan. Dan saudara tahu, ketika murid-murid itu melayani, disitulah terjadi mujizat. Ketika Yesus berdoa, disitulah terjadi mujizat. Untuk melayani orang-orang itu.
Yang 5.000 orang itu belum termasuk eh, anak-anak dan wanita. Lalu, contoh lagi nih, ketika Yesus mendengar Lazarus sudah mati, meninggal, di cerita itu dikatakan bahwa Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari lagi sebelum ia pergi untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Secara logika manusia pasti yang sudah emosi, sudah telat, nggak ada harapan, sudah mati. Namun justru Tuhan seringkali bekerja, Yesus seringkali bekerja di luar pikiran manusia, di luar waktu manusia, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ingat, waktu Tuhan bukan waktunya kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata demikian, ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, kita ini sebagai manusia terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang nggak terbatas. Itu masalahnya. So, kalau kita mau ngerti rencana Tuhan, taati Tuhan. Oke, kita lihat Sakaria. Siapakah Sakaria? Sakaria adalah seorang imam. Namun, dia juga punya pertanyaan ini. Ketika malaikat Gabriel memberitahu Sakaria bahwa dia dan Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki ketika mereka sudah lanjut umurnya. Lukas 1 ayat 18. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Saudara, bahkan seorang imam seperti Sakaria pun kesulitan untuk mengerti maksudnya Tuhan. Dan kesulitan untuk mengerti waktu yang Tuhan pilih. Jangankan kita ini siapa? Imam seperti Sakaria pun kebingungan, apalagi kita. Ya kan? Lukas 1 ayat 5 dan 6. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari Romboyan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Namun pertanyaan yang sama juga muncul lagi dari Marta. Oh maaf, dari Maria, ibu Yesus. Dalam Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Oke, kalau sudah bersuami, punya anak, it's okay, memang wajar. Tapi bagaimanakah ketika seorang anak perempuan atau seorang perempuan dewasa yang belum bersuami, belum bersetubuh dengan uh, pria, seorang pria, dapat melahirkan seorang anak? Apa tanggapan orang-orang di sekitar? Apa omongan orang-orang di sekitar? Apa pikiran orang-orang di sekitar? Apa tanggapan orang-orang di gereja? Ya kan? Namun kita bisa lihat teman-teman, ada 3 elemen penting dari agenda Tuhan. Satu, rancangan. Yang kedua, jalan. Dan yang ketiga adalah waktu.
Contoh, waktu zaman susah, namun bisnis masih lancar, ya kan? Waktu usia sudah tua, tapi masih bisa melahirkan. Wah, anugerah itu. Sudah divonis dokter, sakit gak bisa sembuh, tapi masih bisa sembuh. Oh, itu anugerah Tuhan. Keluarga yang berantakan, pernikahan yang berantakan, bisa dikembalikan lagi ke awal. Oh, itu juga anugerah Tuhan, teman-teman. Nah, kalau kita mau ikut Yesus, kita harus berani untuk mempercayai Yesus. Itu sebabnya penting bagi kita untuk membaca firman Tuhan. Supaya kita bisa mengenal siapa Yesus. Supaya kita bisa mengerti janji-janji Yesus buat kita. Dan kita bisa ngerti karena Yesus seringkali bekerja di luar akal pikiran manusia. Di luar rencana manusia. Tuhan suka membawa kita ke area yang sepertinya tidak mungkin bagi kita. Namun justru disitulah Tuhan ingin menyatakan dirinya buat kita. Bahkan seringkali uh, saya dengar kata-kata ini. Tempat di mana kita itu mengalami Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan yang paling mudah adalah waktu kita dalam kesesakan. Waktu kita kondisinya lagi drop. Disitulah seringkali kita sangat gampang untuk kembali ke Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata demikian. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perlu dicatat, teman-teman. Tuhan tidak mempunyai masalah untuk mempercayai kita. Tapi seringkali kita yang punya masalah untuk mempercayai Tuhan. Karena kita nggak ngerti. Ya kan? Waktu keadaan buruk, pekerjaan ditolak, toko bangkrut, ya kan? Bisnismu hancur, kena PHK massal, janjinya gagal. Justru di saat itulah Tuhan sedang ingin menyodorkan agendanya kepada kita secara pribadi. Mau nggak masuk ke agendaku? Ya kalau sudah seperti itu, ya masuklah ke agendanya Tuhan. Jangan mempertahankan agendamu. Kamu akan capek. Ya? Di proses Tuhan itu, kita sedang dibawa pada tingkatan iman untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Apa sih kuncinya? Kuncinya adalah taat sama Tuhan. Waktu diproses pun kita harus taat. Itu kuncinya, teman-teman. Apa hasil waktu kita diproses Tuhan? Hasilnya adalah iman kita kepada Tuhan akan semakin meningkat, akan semakin luar biasa. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. So, hidup kekal, kalau kita ngomong masalah hidup kekal, itu bukan karena usaha kita, tapi itu karena pemberian Allah. Jadi jangan ada seorang pun dari antara kita yang ngomong seperti, ya karena aku seperti ini makanya aku pantas dapat hidup kekal. No. Maka seringkali saya bertanya dalam kehidupan saya adalah kayak gini. Tuhan, jangan-jangan nih,
Justru orang-orang yang nggak layak itu yang dapat bagian terlebih dahulu untuk hidup ke dalam hidup yang kekal. Itu yang sering mengganggu pikiran saya, teman-teman. Karena apa? Orang-orang yang ada di top leader itu justru seringkali mengelompokkan orang ini, oh ini berdosa, oh ini enggak, oh ini layak, ini enggak. Sebenarnya siapakah kita sampai kita berani ngomong seperti itu? Nah itu masalahnya, ya kan? Oh, tingkatan imanmu enggak selevel. Nah itu siapa sih kita gitu loh? Justru waktu uh, aku dengar, Anton dengar bahwa oh kamu tuh nggak selevel loh dengan ini. Itu justru Anton menilai seperti ini. Yang selevel tuh seperti apa sih? Justru Anton berpikir bahwa oh, yang sebenarnya sombong itu kamu. Kamu sudah mulai sombong gitu tentang tingkatan imanmu. Justru yang seharusnya ketika tingkatan imanmu itu tinggi, seharusnya kamu semakin menghamba, semakin rendah hati, semakin jadi hamba untuk banyak orang, sebagai melayani untuk banyak orang, kan kayak gitu. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi, bagaimana saudara? Masih fokus? Kita lanjutkan ya. Waktu Yesus bilang, jualah milikmu dan ikutlah aku. Ini dicerita waktu ada seorang pemuda yang kaya raya tanya sama Tuhan. Nih, ini kan bagaimana uh, aku ikut kamu, Tuhan. Bagaimana masuk dalam kerajaan surga? Kalau nggak salah sih itu, kalau nggak salah. Lalu singkat cerita, Yesus bilang, jangan, Yesus bilang gini, Yesus bilang bahwa lakukanlah 10 perintah Allah. Lalu pemuda ini ngomong dengan sombongnya, sudah, bahkan aku sudah ngelakuin itu semua. Lalu, lalu Yesus ngomong, jualah milikmu dan ikutlah aku. Gak masuk akal teman-teman. Pemuda ini sedih. Karena apa? Hartanya banyak. Sedihlah ia. Sama seperti kita. Ketika kita ada di posisi top, kita punya jabatan, kita punya usaha yang lancar, kita diberkati Tuhan luar biasa. Tiba-tiba Tuhan ngomong, hey, stop. Yuk, jualah milikmu dan ikutlah aku. Wah, itu gila teman-teman. Bener-bener itu gila. Nggak bisa dibayangin. Itu akan jadi sesuatu yang benar-benar nggak masuk akal gitu loh, ya kan? Tapi ini loh, seringkali kita mikir gini, loh kan Yesus tuh baik, kata orang Yesus tuh baik, sangat baik, mungkin pemuda itu bisa ngomong gitu, tapi kenapa kok kayak gini, kenapa kok Tuhan suruh aku jual hartaku, ya kan, dan ikutlah aku, hei, gak mudah loh. Seringkali banyak orang yang mikir, wah gila ini gila, ini gila, ini nggak bisa diterima, ini nggak masuk akal dan lain-lain. Tetapi saya mendapatkan satu titik eh, sudut pandang yang lain, teman-teman. Saya dapatkan bahwa Tuhan Yesus tuh sengaja
kayak mau menunjukkan posisi hatinya pemuda ini loh. Ini loh, hatimu tuh nggak buat aku, tapi hatimu itu buat hartamu. Nah, itu yang Tuhan Yesus mau tunjukin. Tidak semua orang mau dibawa dalam perjalanan bersama Yesus. Karena mereka tahu itu nggak mudah. Karena mereka tahu itu nggak enak. Terutama pada orang-orang yang hatinya masih melekat pada harta. Wih, nggak mudah. It's always. Loh, kok koko pernah, kok koko bisa bilang, kok koko ngerti? Ya, saya pribadi pun saya juga seperti itu. Saya pun waktu diberkati saya ngomong, ya Tuhan aku percaya jalanmu. Jalanmu baik buat saya. Tapi waktu toko sepi, Tuhan yakin tak ini? Beneran tak ini jalanmu? Lah gak bisa makan terus ya apa? Gak bisa bayar listrik ya apa? Bener tak ini jalanmu Tuhan buat aku? Wah, mulai tanya-tanya. Nah, makanya disitulah ketika hati kita masih melekat pada harta, ya kita akan susah untuk dekat sama Tuhan. Dikatakan juga lebih mudah unta masuk atau unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Wah, gila. Oke, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh semua dunia atau seluruh dunia, tetapi kehilangan hartanya, nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Pertanyaan buat teman-teman. Apakah kalian mau kalau Tuhan menyodorkan agendanya? Pertanyaan yang kedua, apakah kalian mau diinterupsi agendamu dan diganti dengan agendanya Tuhan? Yang ketiga, apakah kalian mau ikut dalam perjalanan bersama Tuhan? Yang terakhir, apakah kita mau diproses sama Tuhan? Sekalipun harus meninggalkan sesuatu yang paling berharga buat kita. Mazmur 119 ayat 68. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Tuhan itu baik dan hanya dapat berbuat baik. Yakobus 1 ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Keyakinan kita akan kita dapatkan ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, melewati proses bersama Tuhan, maka kita akan kenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Bukan dari apa kata orang nih. Jangan cuma jadi Kristen yang dengerin apa kata orang bahwa Tuhan itu baik. Tapi jadi Kristen yang mengalami Tuhan itu baik. Oke, izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus Kristus malam hari ini atau hari ini hambamu berdoa buat teman-teman yang mendengarkan video ini, melihat video ini. Hambamu berdoa biarlah Tuhan kau menyatakan setiap rencanamu buat kehidupan anak-anak ini, buat teman-teman semua di sini. Dan engkau menuntun mereka Tuhan menjadi
seperti yang Engkau mau, menggenapi rancangan mereka, menggenapi rancangan-Mu atas kehidupan mereka. Hamba percaya dan terlebih percaya, Tuhan tidak kurang akal, Tuhan tidak kurang jalan untuk membawa mereka kembali kepada desain mula-mulanya. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan untuk selama-lamanya hanya bagi-Mu. Amin. So, teman-teman, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.